Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita. Kiranya kasih karunia Tuhan melimpah-limpah. Kita bukan hanya sampai pada takhta kasih karunia, tapi kita boleh terus dikuduskan. Karena kasih karunia akan membuat kita, mengajari kita untuk meninggalkan segala kefasikan, segala dosa. Dan kita diajar untuk didorong untuk terus menjadi benar dan hidup di dalam kesucian, kekudusan Tuhan. Kita masih terus belajar tentang bagaimana hidup yang utuh, sempurna, tidak kekurangan apapun juga. Kita sudah belajar dari wanita Samaria ketika Yesus berjumpa dengan dia, dan kunci lawatan Tuhan dalam hidupnya, keutuhan hidupnya. Karena selama ini dia sudah mencari bagaimana caranya dia bisa puas dalam hidupnya, dia bisa cukup. Dan ternyata ketika dia berkata, Yesus bertanya, panggil suamimu, aku gak punya suami. Yesus berkata, benar, laki-laki yang 5 kemarin bukan suamimu, yang sekarang pun bukan suamimu. Kita melihat bahwa wanita ini berusaha untuk menutupi keretakan hidupnya, jiwanya yang tidak utuh, untuk dia berpikir mungkin dengan berganti-ganti laki-laki, dengan banyak laki-laki bisa memuaskan hidupnya. Itu yang Yesus katakan, kalau kau minum air, kita coba mencari kepuasan dari banyak hal dari dunia ini, maka itu nggak akan pernah bisa memuaskan kita. Karena itu kita perlu jujur, perlu terbuka kepada Tuhan, sehingga Tuhan boleh masuk dalam hidup kita. Dan saya mau katakan bahwa sukacita yang terbesar, hal yang terindah adalah ketika Yesus masuk di dalam hidup kita. Yesus ada di dalam keberadaan hidup kita, di seluruh ruang-ruang hidup kita. Penderitaan yang kita alami membuat banyak keretakan, ruang-ruang hidup kita menjadi kosong, dan waktu kita tidak mengizinkan Tuhan tinggal bersama dengan kita, maka akan ada banyak pemikiran. Kita berpikir bahwa jabatan, pangkat, kedudukan, pencapaian, pujian bisa memuaskan kita. Itu tidak mungkin bisa memuaskan hidup kita. Karena itu langkah awal untuk kita bisa mengalami terobosan di dalam keutuhan hidup kita adalah ketika kita belajar jujur. Kita lihat dampaknya, wanita itu akhirnya menjadi seorang penginjil. Ya, satu kota Samaria datang kepada Tuhan, percaya Yesus adalah Mesias. Karena itu kita perlu yang namanya keterbukaan. Amsal berkata bahwa orang yang menyembunyikan pelanggarannya, dia tidak akan pernah beruntung. Tetapi orang yang mengakui dan meninggalkannya, dia akan dikasihi, disayangi Tuhan. Apapun kondisi keadaan yang sedang kita hadapi hari ini, dengar bahwa kejujuran, pengakuan kita berani cerita apa adanya, seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7-8, dikatakan bahwa ketika ada orang berkata, aku memiliki persekutuan dengan Allah, tetapi dia hidup di dalam kegelapan, dia berdusta dan kebenaran tidak ada di dalam dirinya. Tapi sebaliknya, ketika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka darah Yesus, darah anaknya akan menyucikan kita, dan dia akan membersihkan kita. Ya, kita akan beroleh persekutuan, memiliki hubungan yang baik satu dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya menyucikan, melepaskan kita dari yang namanya kejahatan, karakter yang buruk, tabiat-tabiat yang tidak baik, kedagingan, keterikatan-keterikatan. Ya, ketika kapan? Ketika belajar kita hidup di dalam terang. Terang artinya kelihatan, transparan, tidak ada yang ditutup-tutupin, terbuka. Ya, buat apa? Seringkali ada banyak kegelapan-kegelapan dalam hidup kita. Kalau kamar kita gelap, ya ada jendelanya. Saudara nggak perlu usir, doa puasa, tengking, dalam nama Yesus, kegelapan keluar. Nggak, buka aja jendelanya, nanti terang akan masuk dalam hidup, dalam ruangan itu. Sama dengan hidup kita. Banyak orang Kristen mengalami doa pelepasan ini dan itu, tetap terikat terus. Jawabnya sederhana, karena kita nggak pernah belajar hidup ini apa adanya. Hidup ini tidak terbuka, tidak jujur, tidak mengakui keadaannya. Dan ayat itu berkata dalam 1 Yohanes, kalau kita hidup dalam terang, seperti dia dalam terang, kita akan beroleh persekutuan satu dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya menyucikan.
dari segala dosa, dari segala kejahatan, dari segala ikatan-ikatan. Berapa banyak kita gereja tetapi kita tetap terikat. Ya, ada ikatan-ikatan pornografi, terikat dengan yang namanya membuang uang dengan sia-sia, merokok, terlibat dengan sabu, terlibat dengan obat-obatan, bersembunyi dari hal-hal kegelap, dia berada di dalam kegelapan, kelihatannya kalau di luar. Nah, saudara, Bapak Ibu, kita nggak akan pernah bisa mengalami terobosan, kita nggak akan pernah bisa utuh dalam hidup kita. Karena itu pada kesempatan ini mari kita belajar hidup di dalam terang, transparan. Ya, memang mungkin kita perlu cari orang yang bisa kita percaya untuk kita terbuka. Nggak usah malu. Hidup apa adanya, segala kegelapan yang kita bawa dalam terang, dia akan kelihatan tidak lagi jadi kegelapan. Kata Paulus kepada gereja di Efesus, kita adalah anak-anak terang. Karena itu keutuhan jiwa kita, kesempurnaan jiwa kita nggak akan pernah lagi mengalami kekosongan-kekosongan. Kenapa? Karena kita akan mengizinkan ketika kita jujur, itu seperti membuka pintu, membuka jendela yang tertutup selama ini untuk terang itu bisa masuk. Kalau Yesus ada dalam hidup kita, dia lebih dari cukup. Dia segala-galanya. Ya, dialah segala-galanya dalam hidup kita. Tolong kita semua, mari kita belajar jujur, terbuka. Seperti wanita Samaria itu. Tuhan, ini bukan suamiku, katamu itu benar. Nah, disitulah kita melihat ada terobosan, ada keutuhan. Jadi kalau Bapak Ibu selama ini jiwanya retak sehingga rasanya selalu kurang, selalu bocor dalam hidupnya. Jadi orang Kristen gak pernah puas, selalu menyalahkan orang, menyalahkan kondisi, keadaan, menyalahkan gereja, menyalahkan pasangan, menyalahkan orang tua. Mungkin siapapun bisa ada salahnya. Tapi masalah terbesar hidup kita bukan ada di mata orang, di selumbarnya, tapi ada balok di mata kita. Aneh, kita bisa melihat selumbar di mata orang, tapi kita nggak bisa melihat balok di depan kita. Nggak tahu gimana ceritanya ya. Ada balok di depan mata kita nggak lihat. Jadi masalahnya bukan di luar. Dan untuk dapat pewahyuan itu kita butuh kejujuran, keterbukaan, sehingga kita tahu. Jadi inti masalah persoalannya bukan ada di manapun. Kalau kau nggak bisa puas, inti masalahnya ada di hatimu, di pikiranmu, di pandanganmu, di perasaanmu yang nggak benar. Datanglah sama Tuhan dengan kejujuran. Ya. Dan saya percaya jiwa kita akan mulai terus. Yesus yang ada dalam hidup kita akan membuat keretakan-keretakan, kebocoran-kebocoran ya, dalam hidup kita. Akan ada rasa puas, ada kedamaian, ketenangan yang kita rasakan. Ya. Di mana rasa aman saudara? Di mana rasa tenang saudara? Di mana sukacita saudara? Kalau itu masih dari luar, berarti ada yang salah dalam hidup kita. Jadikanlah Yesus sumber segala yang kita butuhkan dalam hidup kita. Karena dia lebih dari cukup. Karena itu Paulus berkata, aku heran sama kamu, hei orang Galatia yang bodoh. Kenapa kamu begitu bodoh sampai meninggalkan Kristus karena ajaran-ajaran palsu? Mereka perlu meninggalkan Kristus, pada Kristus adalah segala-galanya. Seperti Adam dan Hawa, mereka memberontak kepada Tuhan. Kau akan jadi seperti Allah, padahal mereka sudah segambar dengan Allah. Mereka tidak perlu memberontak, tapi kita melihat tipuan-tipuan daripada si jahat. Saya berdoa Tuhan menyingkapkan, sehingga kita tidak terjebak dengan tipuan-tipuan iblis yang membuat kita menjadi orang-orang yang terus tertawan, terikat. Ya, tidak bisa mengalami kebebasan, merdeka, rasa cukup, rasa bahagia, rasa puas di dalam Kristus. Sehingga kita perlu menutupi dengan jabatan, pangkat, dengan uang yang sebenarnya tidak akan pernah bisa memuaskan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Berkati semua anak-anak-Mu, singkapkan pikiran kami, hal-hal yang menutupi kami untuk kami bisa melihat terang Tuhan, bahwa Engkaulah segala-galanya. Engkau yang mampu membuat jiwa kami puas, sempurna dan utuh kembali. Terpujilah Engkau Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.